Shalom warga kerajaan. Masih di dalam bagaimana nurturing, menumbuh kembangkan anak-anak kita, our next generation. Kita harus tahu kita berada dalam zaman apa. Pada akhir zaman akan ada masa yang sukar. 2 Timotius 3 menjelaskan salah satu yang menurut saya adalah yang sangat dan paling sukar bukan yang di luar kita, tapi yang di dalam rumah kita. Di sana dikatakan disobedient to parents. Tidak tunduk, tidak menurut, tidak hormat, tidak menghargai orang tua. Karena itu sebelum yaitu peperangan rohani dalam Efesus pasal 6. Mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Maka diaturlah oleh Rasul Paulus di dalam ayat pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Terjemahnya kurang bagus. Karena bahasa Inggris, for this is right. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Honor di sini bukan lagi yaitu cuma taat, tapi menghormati. Ini satu perintah yang penting seperti nyata janji ini. Apa janjinya? Apa rewardnya? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Karena itu waktu saya ada di rumah sakit, nomor satu saya periksa hubungan saya dengan Bapak Sorgawi, ya, Bapak Jasmani sudah tidak ada ibu saya, ada Bapak Rohani saya. Apakah saya menghormati mereka atau tidak? Karena itu menentukan apakah saya akan berbahagia dan dipanjangkan, dilanjutkan umur saya di bumi. Dan seperti Anda sudah dengar, cuma dalam 3 hari secara ajaib, I was recovered. Langsung swab test pertama negatif, lalu kemudian hari yang kelima juga swab test kedua juga nyatakan negatif. Ternyata kalau kita itu menurut firman Tuhan ada reward. Tapi kalau melanggar firman Tuhan yang datang bukan berkat, melainkan kutuk. Masih ingat apa yang terjadi pada keluarga pada Nuh? Karena itu sudahlah, jangan pikirkan yang di luar, periksa yang di dalam. Saya melayani Tuhan 41 tahun ini. Maka saudaraku saya bisa berkata dengan sangat jelas bahwa banyak orang tidak berbahagia sederhana. Periksa hubungannya dengan otoritasnya. Dan yang bukan yang paling jauh, kalau tidak bisa menghormati yang kelihatan, bagaimana yang tidak kelihatan. Nah, saya dalam satu seri selama bulan ini akan mengajarkan anak-anak yang berbahagia dan panjang umur karena menghormati orang tuanya. Di dalam hidup saya mengeterapkan ini dan bagaimana saya belum dikarunia anak secara jasmani, tapi dikarunia anak-anak rohani. Tetapi Tuhan izinkan saya memelihara orang tua saya. Mulai dari ayah masih ada, ayah dan ayah mertua. Sekarang ada ibu saya, ibu mertua saya. Dan tadinya ada 2 tante saya yang lain, kakak dan adik dari ibu saya. Yang semuanya ada di rumah. Dan seminggu lagi saya akan memperingati ulang tahun ibu saya ke-98. Beliau panjang umur dan saya juga dipanjang umurkan di bumi. Dan ini perintah. Ingat apa yang saya ajarkan dalam bulan yang lalu. Ada tunduk, ada taat, ada hormat. Tunduk, taat, hormat. Karena perintah ini bukan anjuran, ini bukan nasihat. Mau diberkati, mau panjang umur, hormati orang tuamu. Tuhan memberkati kita semua. Ada banyak hal yang baik dari Amerika, tapi ada yang buruk. Yang buruknya apa? Diajarkan tidak menghormati orang tua. Tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Bumi dan langit akan berlalu, firman Tuhan. Janji Tuhan dan hukum-hukum Tuhan tetap berlaku. Honor your father and mother. Supaya berbahagia engkau. Berbahagia engkau warga kerajaan dan panjang umurmu di bumi. God bless you. Ini kunci kerajaan sorga. Terimalah. Amin. Selamat pagi jemaat Rock, selamat berjumpa lagi dalam ibadah online kita. Mari saya undang semuanya, kita mau menaikkan puji-pujian. Mari kita naikkan pujian pertama, kita mau belajar berdiam dalam hadirat Tuhan. Ajarku berdiam
cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku dan hidupku, yeah, hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Oh, nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Oh, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi, ajarku berdiam dekat di hatimu. Halo semuanya, saya menyapa Anda semua pada hari ini. Senang sekali Anda bisa beribadah bersama-sama dengan kami Gereja Rock Philadelphia. Kalau ini pertama kali Anda beribadah bersama-sama, saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Nama saya Rosid, saya adalah gembala dari Gereja Rock Philadelphia ini. Dan tentu saja buat Anda semua yang adalah jemaat dan juga bagian dari Gereja Rock Philadelphia, sangat senang sekali Anda bisa bersama-sama dengan kami pada hari ini. Ada dua pengumuman yang saya ingin katakan kepada Anda. Yang pertama, kabar yang sangat baik di mana minggu depan kita akan memulai kembali ibadah kita. Anda bisa datang ke gedung gereja dan kita bisa beribadah bersama-sama secara fisik, saudara, secara in person. Jadi saya berdoa supaya Anda semua bisa hadir dan Anda bisa
datang supaya kita beribadah bersama-sama, karena kita sudah lama, hampir kalau nggak salah hampir 5 bulan dari bulan November sampai hari ini di mana kita melakukan online service. Jadi sekali lagi saya mengundang buat Anda yang bisa atau buat Anda yang mau datang, minggu depan kita akan memulai ibadah kita in person di dalam gedung gereja. Pengumuman yang kedua, saudara, minggu depan kita akan ada yang namanya daylight saving. Jadi artinya Anda dan saya akan mendapat 1 jam lebih sedikit dalam tidur kita, saudara, daylight saving. Ini adalah di mana jamnya ini maju, jadi otomatis kita akan dapat 1 jam kurang dalam tidur kita. Tapi karena ibadah kita siang, jadi sekali lagi saya berdoa supaya Anda bisa tetap beribadah. Ibadah kita dimulai setiap jam 11.15. Jadi itu aja pengumuman yang saya punya hari ini. Seperti biasa saya ingin mengatakan terima kasih, mengucap syukur atas kebaikan Anda, atas kemurahan hati Anda, atas setiap pemberian Anda, di mana Anda memberikan kontribusi Anda, di mana Anda bermurah hati untuk mensupport pekerjaan Tuhan di gereja ini. Karena pemberian Anda lah yang mengizinkan kita untuk bisa melakukan banyak hal sebagai gereja. Jadi sekali lagi terima kasih atas setiap pemberian Anda. Nah, kita akan berdoa sebelum kita memberikan persembahan, dan saya ingin mengundang Anda semua untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur atas hari yang begitu baik pada hari ini, hari yang begitu indah. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa mendapatkan nafas hidup yang baru. Kami mengucap syukur atas kehidupan yang Kau berikan, dan kami juga mengucap syukur atas segala sesuatu, berkat-berkat yang Engkau telah taruh dalam kehidupan kami, yang telah Engkau percayakan di atas tangan kami. Kami mau memastikan bahwa kami ingat semua yang kami punya, semua yang kami bisa, semua hidup kami itu adalah milik Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa supaya Tuhan berikan kami anugerah untuk kami bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami. Tapi kami juga berdoa supaya Tuhan memberikan kami kemurahan hati di dalam setiap hati kami, untuk kami bisa mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di gereja lokal maupun di tempat-tempat yang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati persembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Mari kita puji Tuhan lebih lagi. Terbuka akan kasih surga ku nantikan lawatan Tuhan. Firman-Mu membuka setiap hati yang buta, menciptakan kemustahilan. Kerajaan-Mu datang, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, puaskan hatiku yang haus akan-Mu. Kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, lebih lagi, nyatakan kuasa-Mu, lebih lagi. Terbuka akan kuasa surga ku nantikan lawatan Tuhan. Firman-Mu membuka
kehendak-Mu jadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, puaskan hatiku yang haus akan-Mu. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, lebih lagi, nyatakan kuasa-Mu, lebih lagi. Nyatakan kuasa-Mu. Oh, 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 curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, puaskan hatiku yang haus akan-Mu. Yeah. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, lebih lagi, nyatakan kuasa-Mu. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, puaskan hatiku yang haus akan-Mu. Oh, curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, lebih lagi, nyatakan kuasa-Mu, lebih lagi. Nyatakan kuasa-Mu, lebih lagi. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita bawa hati, kita bawa jiwa kita di dalam hadirat-Nya. Kita mau mengaku kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah, sumber segalanya. Dia adalah Allah yang hebat, yang maha kuasa. Terima kasih Yesus. Bapak, pagi hari ini kami datang, kami mau mengaku, kami mau jujur kepadamu Tuhan, bahwa kadang kami gak sanggup, tetapi Engkau yang sanggupkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah nyanyian pujian dari hati kami Tuhan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesakku, namun
kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu Kau sanggup. Aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku. Bahkan di dalam api pun, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu Kau sanggup. Aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku. Bahkan di dalam api pun, ku kan menyembah-Mu. Bahkan di dalam api pun, ku kan menyembah-Mu. Ku kan menyembah-Mu. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami diingatkan melalui pujian ini, dimanapun kami berada, kami akan membawa penyembahan kami yang terbaik. Ketika kami ada di atas puncak gunung, ketika kami ada di lembah kekelaman, ketika kami ada di dalam api sekalipun Tuhan. Kami berjanji bahwa kami ingin membawa persembahan kami yang terbaik, yaitu hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan, ketika kami melewati segala sesuatu itu, kami tidak pernah sendiri. Tuhan ada dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna, setiap langkah dalam hidup kami telah Engkau tulis dalam buku kehidupan-Mu Tuhan. Setiap hal dalam hidup kami telah Engkau rancangkan dari sejak kami ada di dalam kandungan ibu kami. Kami sungguh mengucap syukur kami mempunyai Allah yang begitu besar. Rancangan-Mu dan rencana-Mu untuk hidup kami jauh lebih besar dari apa yang kami rencanakan untuk hidup kami sendiri. Oleh sebab itu, pagi hari ini kami diingatkan kembali. Kami ingin berserah penuh, kami ingin berkata, Tuhan inilah hidup kami, hanyalah untuk-Mu Tuhan. Jadikanlah sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Perbuatlah apa yang Kau mau perbuat dengan kehidupan kami Tuhan. Kami berserah total akan kehidupan kami, sebab Engkau jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk hidup kami semua. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa biar kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Bukan hanya di ruangan ini, tetapi di semua ruangan
dari semua orang yang menonton ibadah ini. Kami berdoa Tuhan menjamah setiap orang yang ada pada saat ini, yang sedang menonton dan yang sedang berpartisipasi dalam ibadah ini. Kami berdoa biar Tuhan mentransformasi setiap hati kami, menyentuh dan menjamah setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu jauh lebih besar. Kuasa-Mu tidak pernah dibatasi dengan waktu dan ruangan dimanapun kami berada saat ini juga. Baik kami yang menyaksikan ibadah ini pada saat ini atau mungkin di waktu yang lain, kuasa Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan berbicara kepada setiap kami, doa kami supaya Engkau bukakan hati kami, pikiran kami, sehingga kami bisa menerima benih firman Tuhan pada hari ini yang akan diberitakan, dan benih itu akan bertumbuh dan berbuah sehingga kehidupan kami yang berbuah bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih sekali lagi berbicara kepada setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Since the beginning of time, God has been pursuing mankind. His pursuit is steadfast and unwavering. His love is resolute and unmatched. From the moment of our first breath, we have all been searching for hope. In every human heart, there is a longing for true purpose and meaning. There is a sense that we were meant for more. Our city is filled with people searching for truth, searching for answers. These answers can't be found in quick fixes, self-help books, or our limited ability to understand the meaning of life. Eternity is within us. The kingdom of God isn't a place, it's a people who are pursued by their Creator and are found in the midst of their searching. You see, where the pursuit of God and the searching of mankind collide, there is Jesus. The bridge to the one true God, Jesus. The beginning and the end, Jesus. The perfect example of perfect love, Jesus. The one who loves us in spite of our failures, takes our worst and gives us his best, Jesus. The way, the truth, and the life, the one who broke the chains of our sin, the one who has the power to heal and restore, the one who defeated death and rose victorious on the third day, Jesus. No other name is higher, no other name is greater, no other name than the one we celebrate today, Jesus. Sekali lagi saya menyapa setiap Anda yang pada hari ini beribadah bersama-sama. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa minggu depan kita akan kembali ke gedung gereja kita dan kita bisa beribadah bersama-sama. Jadi jangan lupa minggu depan kita akan beribadah bersama-sama di dalam gedung gereja. Saudara, hari ini saya ingin memulai dengan sebuah cerita. Di tahun 1997, 24 tahun yang lalu, di usia 16 tahun, saya pertama kali datang ke Amerika dari Indonesia, saudara, sebagai di dalam program pertukaran pelajar. Bapak Ibu mungkin nggak ingat, atau mungkin Anda ingat, di tahun 97 itu dunia sangatlah berbeda dengan hari ini, ya kan? Terutama dalam bidang teknologi, saudara. Dunia sangat berbeda. Ya kan, mungkin ada banyak anak-anak muda atau anak-anak Anda yang menyaksikan ini. Mereka tidak tahu apa sih dunia itu seperti apa di tahun 1997. Ya kan, hanya memberikan Anda sedikit bayangan dan mengingatkan Anda. Tentu saja saudara, pada waktu itu teknologi, internet, akses ke komputer, akses kemana, itu tidak semudah hari ini. Semuanya itu mempermudah kita untuk teknologi mempermudah kita untuk berkomunikasi, bukankah Anda setuju? Ya kan? Tapi pada waktu itu tidak semudah hari ini. Saya ingat kalau saya harus telepon ke Indonesia ke orang tua saya dari Amerika, itu harganya $2,5 per menit, saudara. Bayangin kalau ngobrol 10 menit itu udah $25. Kalau kita ngobrol setengah jam itu udah $75. Belum lagi kalau saya waktu itu ingin menunjukkan kepada orang tua saya apa yang saya lakukan di sini. Biasanya kita foto-foto dan foto itu harus dicuci, dicetak, lalu harus masukin ke amplop, kita mesti jalan ke kantor pos dan kirim ke Indonesia yang memakan waktu 2 minggu. Kalau orang tua saya mau membalas surat saya, itu akan memakan waktu 2 minggu lagi untuk sampai ke saya, saudara. Tapi hari ini
Zaman sudah begitu berbeda, apalagi kalau yang namanya teknologi. Semua serba cepat, serba murah, ya kan, dan serba mudah diakses. Saudara, hari ini video call gratis, Zoom, email, internet gratis di mana-mana, WhatsApp gratis, saudara, FaceTime. Dan yang lebih luar biasanya lagi, semua yang tadi saya sebutkan itu tersedia di dalam kantong celana Anda. Di dalam satu alat ini, yaitu smartphone, saudara. Semuanya ini mempermudah komunikasi. Tapi di saat yang bersamaan, saya yakin Anda semua setuju dengan saya. Walaupun komunikasi itu menjadi lebih mudah karena teknologi. Teknologi lebih canggih dan mempermudah segala sesuatu. Bukankah Anda setuju bahwa semuanya itu tidak bisa menggantikan kehangatan dan keintiman ketika kita bertemu secara fisik, saudara? Ketika kita bertemu dengan langsung bertatap wajah. Bukankah Anda setuju? Dengan kata lain, apalagi buat Anda yang bahasa gaulnya LDR, saudara, long distance relationship, Anda pacaran jarak jauh, Anda jauh dari keluarga, saudara. Ya kan? Teknologi mempermudah kita untuk berkomunikasi. Teknologi bisa membuat kita merasa dekat, tapi sebenarnya kita jauh. Sekali lagi saya ulang, teknologi bisa membuat kita merasa dekat, tapi sebenarnya kita jauh, saudara. Makanya hari ini kita akan melanjutkan apa yang kita sudah pelajari dalam beberapa minggu. Kita ada di serial khotbah yang kita beri judul Jesus, di mana kita mengikuti perjalanan kehidupan Yesus pada waktu dia mulai melayani sampai nanti akhir dari serial khotbah ini akan pas jatuh di hari Paskah. Kita akan melihat cerita dari penyalipan dan kebangkitan dari kematian. Nah, tapi judul khotbah hari ini khususnya ini judulnya, saudara. Dekat tapi jauh. So close but yet so far. Dekat tapi jauh. Nah, apa maksudnya, Rosid? Hari ini kita akan temukan bersama-sama apa maksudnya. Dekat tapi jauh. So close but yet so far. Dalam beberapa minggu terakhir kita sedang fokus di dalam kehidupan Yesus, mungkin di minggu terakhir dalam kehidupan Yesus, saudara. Tepatnya dalam beberapa minggu terakhir kita sedang fokus di mana Yesus bersama murid-muridnya sedang datang ke kota Yerusalem untuk merayakan yang namanya hari Passover atau Paskah. Lalu hari Kamis sebelum hari Paskah, Yesus bersama dengan ke-12 muridnya makan malam bersama-sama. Atau perjamuan makan malam, mungkin Anda mengenalnya dengan sebutan itu. Hari Kamis sebelum hari Passover atau Paskah. Nah, di waktu Yesus makan malam sama murid-muridnya, ada begitu banyak hal yang kita pelajari. 2 minggu lalu kita melihat waktu Yesus makan malam bersama dengan murid-muridnya, Yesus mengajarkan kepada mereka prinsip kepemimpinan yang paling terbaik, saudara. Yaitu the servant leadership, di mana seorang pemimpin harus belajar melayani orang-orang yang mereka pimpin, the servant leadership. Dan Yesus mendemonstrasikan prinsip kepemimpinan itu dengan mencuci kaki murid-muridnya. Lalu minggu lalu kita juga melihat pada waktu Yesus melakukan perjamuan makan malam sama murid-muridnya, Yesus membuat deklarasi, Yesus membuat pernyataan. Yesus bilang gini, mulai sekarang Paskah itu bukan lagi tentang Musa, bukan lagi tentang orang-orang Israel yang ada di tanah Mesir. Mulai sekarang Paskah itu adalah tentang aku, Yesus bilang. Paskah itu mulai sekarang adalah tentang tubuhku yang dikorbankan di atas kayu salib bagi dunia ini. Yesus bilang mulai sekarang ketika kamu merayakan Paskah, Paskah itu adalah tentang aku mencurahkan darahku untuk membasuh bersih dosa dunia ini. Inilah yang disebut dengan New Covenant atau perjanjian yang baru. Artinya gini, kalau ada perjanjian yang baru berarti ada perjanjian yang lama. Apa itu perjanjian yang lama? Perjanjian yang lama adalah ketika kita menyembeli hewan kurban dan darahnya dipakai untuk penyucian atas dosa manusia, saudara. Itu adalah perjanjian yang lama. Perjanjian itu sudah diganti dengan perjanjian yang baru. Yaitu darah Yesus dicurahkan sekali untuk selama-lamanya. Jadi ada banyak sekali pelajaran yang kita bisa pelajari hanya pada waktu Yesus sedang makan malam sama murid-muridnya untuk merayakan Paskah. Hari ini, saudara,
Ada hal lain yang kita bisa lihat. Ada hal lain yang sangat menarik yang terjadi ketika Yesus sedang makan malam bersama dengan murid-muridnya. Saya akan bacakan untuk Anda. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Sesungguhnya seorang di antara kamu akan mengkhianati aku," Yesus bilang kepada ke-12 muridnya. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka, seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Waktu Yesus bilang ada dari salah satu kalian yang mengkhianati aku, mereka saling lihatan satu dengan yang lain. Lalu satu persatu mereka bilang gini, "Bukan aku kan Tuhan, bukan aku kan Tuhan yang akan mengkhianati." Nah tentu saja kalau Anda orang Kristen sudah lama, bahkan orang-orang yang non-Kristen pun tahu yang mengkhianati Yesus adalah seorang muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Ya kan? Nah kenapa Yudas melakukan itu? Ternyata ada latar belakang ceritanya, saudara. Saya ingin ceritakan sama Anda. Jadi sekali lagi, di minggu-minggu itu sebelum Paskah, terutama di tahun itu, saudara, kepopuleran Yesus itu sudah semakin besar. Artinya Yesus pengikutnya sudah semakin banyak, saudara. Nah, tentu saja ini membuat imam-imam besar, pemimpin-pemimpin agama Yahudi, dan orang-orang Farisi, ini membuat mereka nervous, saudara. Karena di dalam pikiran imam-imam besar atau pemuka agama, dia mikir gini, oke, nanti kan Yesus kan udah semakin populer nih. Terus dia mau datang ke kota Yerusalem untuk merayakan Paskah. Tapi ribuan orang lain dari berbagai daerah juga mempunyai kebiasaan untuk ngumpul di kota Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dalam pikiran para pemimpin agama Yahudi, mereka mikir gini, gimana kalau Yesus melakukan sesuatu, terus ribuan orang ini akan meninggalkan agamanya dan mengikuti Yesus. Ya kan, celaka. Kita bisa bangkrut, ya kan, rumah ibadah kita bisa nggak ada yang datengin lagi. Agama kita bisa kehilangan banyak pengikut. Jadi mereka khawatir. Dan mereka berpikir kita harus melakukan sesuatu sesegera mungkin. Kita harus memikirkan gimana caranya supaya kita bisa menangkap Yesus. Akhirnya mereka menemukan sebuah cara, saudara. Ternyata salah satu dari ke-12 murid Yesus yang namanya Yudas Iskariot setuju untuk membantu para pemimpin agama Yahudi, imam-imam besar dan orang-orang Farisi. Lalu akhirnya mereka ketemuan, saudara. Saya akan bacakan ceritanya. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat bergembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepada Yudas. Mereka senang banget Yudas setuju untuk melakukan ini. Makanya mereka akan memberikan hadiah uang kepada Yudas. Lalu Yudas menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Jadi Yudas bilang gini sama imam-imam kepala, sama orang-orang Farisi. Kita nggak bisa sembarangan nangkap Yesus. Kalau kita nangkap Yesus di depan orang banyak, bisa jadi rusuh. Ya kan, karena Yesus sudah banyak pengikutnya. Saya akan kasih tahu kalian, kata Yudas kepada para pemimpin agama Yahudi, kapan waktu yang tepat supaya kalian bisa menangkap Yesus. Ketika nggak ada orang banyak, saya akan kasih tahu kesempatan itu. Nah, untuk setiap kita yang mendengar cerita ini, saudara, pertanyaan yang paling sederhana yang kita bisa tanyakan adalah why? Kenapa? Benar gak sih, saudara? Kenapa Yudas melakukan ini? Kenapa ya Yudas setuju untuk mengkhianati dan menyerahkan Yesus? Why? Kenapa? Saudara. Padahal Anda mau tahu gak? Uang yang Yudas terima sebenarnya juga gak banyak-banyak amat. Sekitar 30 keping uang perak. Kalau pada saat itu mungkin sekitar 3 atau 4 bulan gaji seseorang, saudara. Ya kan? Jadi ini bukannya Yudas menerima uang yang sangat banyak, yang gak habis-habis 7 turunan. Bukan, saudara. Cuma uang sekitar 30 keping uang perak. Tapi pertanyaannya, kenapa Yudas melakukan ini? Kenapa Yudas bersedia untuk melakukan ini?
Ternyata saudara, kalau Anda baca Injil ya, Anda baca deh Injil ya kan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Seharusnya Anda nggak kaget lagi kenapa Yudas melakukan ini. Kenapa saya bilang begitu saudara? Karena Yudas memang seperti ini. Karena Yudas karakternya memang konsisten seperti ini saudara. Saya kasih contoh, pernah nggak Anda, ini contoh berlawanannya mungkin saudara. Pernah nggak Anda melihat orang yang sudah sukses, terus Anda bikin komentar gini, dari dulu gue udah bisa nebak dia bakal sukses. Ya kan? Kenapa Anda bikin komentar seperti itu? Karena Anda melihat bahwa ada sesuatu yang konsisten dalam kehidupan orang itu. Benar gak sih saudara? Mungkin dari dulu Anda lihat ini orang emang rajin, ini orang memang mudah untuk menjalin relasi sama orang, ini orang memang ulet, nggak gampang menyerah. Ya kan, karena orang itu konsisten seperti itu, akhirnya waktu dia sukses, Anda bikin komentar, oh iya dari dulu gue emang udah tahu dia bakal sukses. Karena ada yang konsisten dalam kehidupan seseorang itu. Demikian juga Yudas, saudara. Cuma Yudas, contoh negatifnya. Karakter Yudas, siapa Yudas itu sangat konsisten. Jadi pada akhirnya ketika dia mengkhianati Yesus, seharusnya kita semua nggak perlu heran lagi. Karena emang begitulah Yudas. Saya kasih contoh salah satu apa yang Yudas lakukan, saudara. Ini 6 hari sebelum hari Paskah. Ini beberapa hari sebelum mereka makan malam di meja makan malam yang tadi saya sebutin. Saya bacain ceritanya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk Yesus, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Jadi sebelum mereka pergi ke kota Yerusalem untuk merayakan Paskah, Yesus dan murid-murid yang mampir ke kota Betania, saudara. Kota Betania adalah tempat di mana Maria, Marta, dan Lazarus ini tinggal. Ini adalah keluarga yang sangat dekat dengan Yesus. Jadi waktu mereka mampir ke rumah Maria, Marta, dan Lazarus, Marta lagi masak, saudara. Marta masak untuk makan malam mereka. Kalau di gereja kita bukan Marta, Maria, saudara. Maria lah yang masak. Nah, tapi anyway, Marta masak untuk makan malam orang-orang tersebut. Mereka hang out di meja makan malam, mereka ngobrol-ngobrol nyantai, saudara. Ya kan? Lalu ini yang Maria lakukan. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Maria mempersembahkan kepada Yesus parfum yang mahal, saudara. Lalu ia meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Parfum ini begitu mahal, begitu bagus sehingga baunya itu tercium ke seluruh rumah, saudara. Ternyata wanita-wanita orang Yahudi itu mempunyai kebiasaan untuk menabung, beli parfum itu yang mahal, saudara, dan mereka akan simpan sampai pada hari pernikahan mereka. Parfum ini seharga kira-kira setahun gaji seseorang, saudara. Jadi parfum yang mahal. Tapi Maria pada hari itu memilih untuk menggunakan parfumnya untuk dipersembahkan kepada Yesus. Terus ini yang terjadi. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan Yesus, Yudas bilang gini, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Yudas bilang gini, kenapa sih kita boros amat? Parfum yang mahal gitu kenapa kita nggak jual, uangnya dikasih orang-orang miskin? Yudas bilang gitu, saudara. Kedengarannya Yudas ini punya hati yang mulia. Kedengarannya Yudas ini orang yang baik dan punya niat baik. Tapi ternyata kalau kita baca lagi, hal itu dikatakan Yudas bukan karena Yudas memperhatikan nasib orang-orang miskin. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri, saudara. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Oh, ternyata kita menemukan di sini bahwa Yudas adalah bendahara dari kelompok itu. Yesus dan ke-12 muridnya yang megang uang adalah Yudas. Ya kan? Dan ternyata Yudas itu sering mencuri uang kas mereka, saudara. Ya kan? Ternyata alasan Yudas bilang kenapa sih nggak dijual kasih orang miskin itu niat dia bukannya dia peduli sama orang-orang miskin.
Karena dia ingin mencuri uangnya, saudara. Dia sering mencuri. Ya kan? Makanya hari ini saya ingin mengajak kita semua, ayo kita jangan gampang mengkritiki sesuatu, saudara. Hari ini kita gampang sekali berteriak-teriak di sosial media terutama tentang gereja begini, gereja begitu. Di saat bersamaan kalau kita cek, belum tentu orang yang berkoar-koar itu adalah orang yang bermurah hati, orang yang suka memberi, saudara. Makanya Yesus bilang sama Yudas kayak begini, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Yesus bilang karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Tapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Yesus bilang gini, Yudas, kenapa sih kamu suka banget mengkritiki ketika ada orang yang bermurah hati? Kenapa sih emangnya kalau misalnya Maria mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk aku, kata Yesus kepada Yudas. Padahal kamu sendiri belum tentu mengerti apa niat dari Maria. Belum tentu kamu tahu apa maksud dari Maria mempersembahkan persembahan yang terbaik. Sekali lagi saudara, saya ingin ingatkan saudara. Hari ini yuk kita berbeda yuk. Terutama kita nih, Gereja Rock Philadelphia. Yuk kita berbeda. Jangan suka mengkritiki sesuatu yang kita belum mengerti sepenuhnya saudara. Don't criticize something that you don't understand. Paling-paling di dunia gereja pun juga sama saudara. Ya kan? Paling gampang gereja yang kecil mengkritiki gereja yang besar. Ya kan? Tapi kita sendiri belum pernah tahu rasanya bagaimana kita mempunyai orang sebanyak itu. Dan bagaimana kita memimpin orang sebanyak itu. Gereja kecil mengkritiki gereja yang besar. Oh mereka pemborosan begini-begini. Kita sendiri gak pernah tahu bagaimana memanage atau mengelola budget dengan uang yang sebanyak itu. Saudara. Saya mau ingatkan. Kalau kita suka mengkritiki sesuatu yang kita tidak mengerti. Maka kita nggak akan mengerti. Tapi kalau kita belajar untuk sesuatu yang kita nggak mengerti, maka kita akan menemukan pengertian. Kalau Anda setuju, Anda bisa ketik amin di comment section, saudara. Nah kembali ke Yudas. Sekali lagi, kita emang tahu Yudas itu karakternya seperti itu. Kebiasaannya seperti itu. Makanya nggak heran kalau pada akhirnya dia mengkhianati Yesus hanya karena uang 30 keping perak. Kita lanjutin ceritanya. Setelah mereka selesai makan malam perjamuan, makan malam Paskah, saudara mereka selesai makan, akhirnya mereka pergi ke sebuah tempat. Di sini dikatakan, maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kemungkinan besar, saudara, ini adalah tempat yang Yesus dan murid-muridnya sering datengin. Ya kan, mungkin mereka datang ke sana tuh karena mereka berdoa atau karena mereka suka datang ke tempat itu karena sepi, mereka bisa beristirahat, mereka bisa menjauh dari keramaian sebentar, saudara. Ya kan? Nah, karena Yudas tahu kebiasaan Yesus dan murid-muridnya, maka Yudas bilang sama imam-imam besar, nih malam ini kita ketemuan di Getsemani. Jam segini kita ketemuan. Ya kan, akhirnya malam tiba, semua mereka bersiap-siap untuk menangkap Yesus. Para imam-imam besar sudah bersiap-siap, mereka membawa tentara dari bait Allah, saudara, untuk menangkap Yesus. Dan Yudas bilang sama mereka, nanti saya kasih tanda ya, nanti saya kasih kode, dia bilang. Lalu dikatakan orang yang menyerahkan dia, Yudas, saudara, telah memberitahukan tanda ini kepada mereka, kepada para tentara bait Allah dan imam-imam besar. Dia bilang gini, orang yang akan kucium, itulah dia. Nanti saya akan memberikan salam dengan sebuah ciuman, orang yang saya cium itulah Yesus. Tangkaplah dia. Yudas bilang sama para tentara bait Allah. Dan segera Yudas maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Yudas maju menghampiri Yesus, dia memberikan salam, lalu dia memberikan sebuah ciuman kepada Yesus. Kepada Yudas kepada Yesus. Tapi ini yang luar biasa, Anda perlu perhatikan di sini. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang?
Yesus bilang gini sama Yudas. Yudas orang yang paling orang yang dekat dengan Yesus. Yudas orang yang dipercayai oleh Yesus. Dan Yesus udah tahu Yudas ini akan mengkhianati dia. Tapi Yesus masih manggil Yudas, "Hai, teman." Luar biasa, saudara. Habis Yudas mencium Yesus, maka majulah mereka, para tentara bait Allah dan imam-imam besar, memegang Yesus dan menangkapnya. Yudas mengkhianati Yesus dengan sebuah ciuman. The kiss of death. Sebuah ciuman yang mematikan. Sekali lagi pertanyaannya, kenapa, saudara? Dalam 2000 tahun terakhir, orang-orang bertanya, kenapa ini bisa terjadi? Yudas, saudara, yang begitu dekat dengan Yesus, tapi dia begitu jauh sampai dia bersedia untuk menyerahkan Yesus. Yudas yang begitu dekat dengan Yesus, tapi hatinya begitu jauh dari Yesus. Dekat, tapi jauh. So close, but yet so far. Kenapa Yudas melakukan ini? Ada banyak orang, termasuk sejarawan, ahli Alkitab, mencoba untuk berasumsi atau spekulasi atau menebak kenapa sih Yudas melakukan ini. Ada yang berkata gini, saudara, Yudas itu nggak sabar. Yudas itu ingin mempercepat proses. Karena menurut Yudas, Yesus ini terlalu lamban, terlalu lelet. Makanya Yudas pengen bantuin Yesus, saudara. Apa maksudnya, saudara? Jadi Yudas mikir gini, oke, kalau saya menyerahkan Yesus dan Yesus ditangkap, nah nanti waktu Yesus ditangkap, tiba-tiba Yesus menggunakan super powernya, menggunakan kuasanya, melakukan mukjizat, saudara. Maka orang-orang yang melihat itu akan percaya kepada Yesus. Dan akhirnya akan menjadikan Yesus sebagai raja atas mereka. Ada juga yang bilang gini, saudara. Yudas itu memang mempunyai aspirasi dalam politik, saudara. Kalau Yudas mikir gini, kalau Yesus jadi pemimpin politik, presiden, jadi raja, otomatis kan dia, Yudas, yang adalah salah satu murid terdekatnya, akan mendapatkan posisi yang penting juga, ya kan? Kita kan sering dengar nih, kalau misalnya siapa yang jadi presiden, siapa yang ini, kita bagi-bagi jabatan, saudara, ya kan? Mungkin dalam pikiran Yudas, mungkin suatu hari kalau Yesus sudah nggak ada, siapa tahu Yudas bisa menggantikan Yesus sebagai raja atas orang-orang Israel. Jadi sekali lagi ada begitu banyak spekulasi, ada begitu banyak tebakan. Kenapa Yudas melakukan ini, mengkhianati Yesus? Tapi sebenarnya, saudara, semua tebakan dan asumsi itu pada akhirnya adalah satu pertanyaan ini. Akarnya dari semua spekulasi tersebut adalah satu pertanyaan ini, saudara. Yaitu pertanyaan yang seperti ini. Sebenarnya apa sih motif Yudas ketika dia memutuskan untuk ikut Yesus? Kenapa dia jadi pengikut Yesus? Why? Itu adalah akar pertanyaan dari semua yang terjadi, saudara. Apa motif Yudas ketika dia ikut Yesus? Nah, pertanyaan inilah yang pada akhirnya menghubungkan cerita Yudas dengan cerita Anda dan saya. Pertanyaan yang sama yang pada akhirnya kita bisa tanyakan kepada setiap diri kita. Apa sih motif kita ketika kita ikut Yesus? Kita ini pinginnya apa sih waktu kita? Why do we follow Jesus? Kenapa kita ikut Yesus? Pertanyaan yang begitu sederhana, saudara. Kenapa? Why? Tapi nggak banyak dari kita yang memikirkan jawabannya. Nggak banyak dari kita yang mengambil waktu untuk memikirkan jawabannya, saudara. Mungkin karena memang dari kecil kita udah punya kebiasaan pergi ke gereja, apa gitu. Jadi kita nggak terlalu memikirkan kenapa kita sebenarnya ikut Yesus. Atau mungkin memang kita udah lahir di keluarga Kristen dan memang udah punya kebiasaan melakukan aktivitas yang kita lakukan. Jadi kita nggak terlalu memikirkan, saudara. Tapi gini, saya yakin hampir semua dari kita, ketika kita awal mengikuti Yesus, pasti kita ada maunya, saudara.
Pasti kita mempunyai motif tertentu. Saya juga mau bilang sama Anda nggak usah merasa bersalah. Itu adalah hal yang biasa, saudara. Itu adalah sesuatu yang normal. Kalau kita ikut Yesus karena kita ada maunya. Bahkan salah satu dari murid Yesus yang namanya Petrus pernah ngomong seperti ini. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Petrus bilang gini, kita udah meninggalkan segala sesuatu untuk ikut-Mu Yesus. Jadi apa yang kita dapat gitu, saudara? Nah, begitu juga dengan kita, saudara. Ini adalah suatu proses yang normal. Saya ikut Yesus karena supaya Yesus bisa kasih saya pekerjaan yang baik. Saya ikut Yesus supaya Yesus sembuhin mama saya, sembuhin orang tua saya. Saya ikut Yesus supaya Yesus memberkati keluarga saya, ya kan? Yang single bilang gini, saya ikut Yesus supaya Yesus kasih saya pasangan hidup, saudara. Ya kan? Tuhan tahu kok, sebagai manusia, kita mempunyai kecenderungan yang seperti itu, saudara. Kita melakukan sesuatu, pasti kita ada maunya. Boleh saya bilang seperti ini? Itu sesuatu yang normal. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau misalnya semakin lama kita ikut Yesus, kita nggak pernah keluar dari mindset yang seperti itu, saudara. Semakin lama kita ikut Yesus, kita nggak pernah bertumbuh dan keluar dari pemikiran yang seperti itu. Saya ikut Yesus karena saya ada maunya. Makanya kalau kita nggak pernah keluar dan kita nggak pernah bertumbuh dari mindset tersebut, maka kita akan selamanya menjadi Kristen yang Alkitab sebut adalah Kristen kanak-kanak. Kita ikut Yesus karena kita mau sesuatu, saudara. Itu namanya consumer Christian atau orang Kristen yang ikut Yesus karena dia mempunyai mental yang menginginkan sesuatu. Saya ingin ingatkan kepada kita semua. Siapa diri kita yang sebenarnya? Suatu hari pasti akan terungkap. Tipe pengikut Kristus seperti apa kita ini, suatu hari atau mungkin lama-kelamaan pasti akan kelihatan. Apalagi ketika rencana Anda dan rencana Tuhan itu mulai berbeda. Apalagi kalau agenda Tuhan dan agenda Anda mulai konflik, saudara. Apa yang akan kita lakukan pada saat itu akan benar-benar mengungkapkan siapa diri kita yang sebenarnya. Ketika agenda kita dan agenda Tuhan berbeda, apa yang kita lakukan pada saat itu akan menunjukkan kita ini tipe pengikut Kristus yang seperti apa. Apakah kita ikut Kristus karena kita ada maunya, atau kita benar-benar pengikut sejati Yesus? Apakah kita bersedia memberikan seluruh hidup kita kepada Yesus, atau kita hanya memberi sebagian dari hidup kita kepada Yesus? Apakah kita punya komitmen yang penuh sama Yesus, atau komitmen kita hanyalah setengah-setengah, saudara? Gini, saudara, apakah Yesus itu Tuhan dalam hidup kita? Atau dia hanya sekedar guru, tokoh agama yang kita baca dan yang kita pelajari? Apakah Yesus itu adalah Tuhan atas hidup kita? Atau Yesus adalah Sinterklas yang kita panggil kalau pas kita ada maunya? Atau, saudara, ya kan? Yesus itu hanya kita panggil ketika kita menginginkan sesuatu. Ketika agenda kita dan agenda Tuhan berbeda, itu akan benar-benar mengungkapkan dan menyatakan siapa atau tipe pengikut Kristus yang seperti apa kita ini, saudara. Anda mau tahu apa yang menyedihkan dalam cerita kehidupan Yudas? Dari awal Yudas ikut Yesus sampai pada akhir hidupnya, dia tidak pernah berubah, saudara. Dia mengawali dan mengakhiri kehidupannya tanpa perubahan. Anda bisa bayangin gak sih? 3 tahun Yudas berjalan bersama-sama dengan Yesus.
3 tahun Yudas melihat semua hal yang Yesus pernah lakukan. Kalau Yesus lagi khotbah, Yudas duduk paling depan, saudara. Dengan mata kepala Yudas, ya, dengan mata kepala dia sendiri, dia melihat Yesus melakukan mukjizat yang luar biasa, membangkitkan orang mati. Tapi semuanya itu tidak mengubah hidup Yudas. Dia dekat, tapi dia jauh. Dia dekat sama Yesus, tapi hatinya begitu jauh. Saya harap Anda ingat ini sebelum kita berdoa. Anda bisa posting di Twitter Anda atau di Instagram Anda. The joy of following Jesus is in our surrender. Sukacita yang kita dapat dalam mengikuti Yesus adalah ketika kita berserah total, saudara. Bukan berserah setengah-setengah, bukan berserah sebagian, tetapi berserah total. The joy of following Jesus is in our surrender. Sukacita yang kita dapat dalam mengikuti Yesus adalah ketika kita berserah total dan berserah penuh. Kenapa? Karena ketika kita menyerahkan seluruh dan segenap hidup kita, yang kita temukan adalah ini, saudara. Kita tidak kehilangan kehidupan kita, tapi justru kita malah menemukan yang namanya hidup. Saya ulang sekali lagi sebelum kita doa. Ketika Anda berserah total dan menyerahkan seluruh dan segenap kehidupan Anda kepada Yesus, Anda tidak kehilangan hidup Anda, tapi Anda justru menemukan yang namanya hidup. Boleh saya undang kita semua berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, kami sangat mengucap syukur hari ini kami diingatkan Tuhan. Hari ini kami diingatkan supaya kami menemukan jawaban itu. Kenapa kami mengikuti Yesus. Kami diingatkan hari ini kami perlu mengambil waktu dalam hidup kami untuk kami mengingat-ingat kembali apa alasan utama kami mengikuti Yesus. Hari ini kami diingatkan bahwa seseorang itu bisa kelihatannya dekat dengan Yesus, tapi sebenarnya hatinya jauh dari Yesus. Kami berdoa itu bukanlah cerita kehidupan kami, Tuhan. Kami tidak mau hidup kami berujung seperti Yudas yang kelihatannya dekat, tapi hati kami sebenarnya jauh. Yang kami inginkan adalah kami berjalan dekat dan intim dengan Tuhan dalam sepanjang musim kehidupan kami. Apapun yang kami lalui, apapun yang kami lewati, musim apapun yang kami hadapi, Tuhan selalu ada dekat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang diberitakan pada hari ini. Kami diingatkan Tuhan bahwa tujuan hidup yang telah Engkau tetapkan dalam kehidupan kami jauh lebih besar dari apa yang kami bisa lakukan untuk diri kami sendiri. Dan kami berdoa supaya kami menemukan sukacita itu ketika kami berserah penuh, ketika kami berserah total. Kami menemukan sukacita surgawi. Dan kami akan bisa melihat ketika kami berserah total, kami tidak kehilangan hidup kami. Bahkan kami menemukan yang namanya hidup. Kami bersuka cita Tuhan atas segala sesuatu yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Dan kami bersyukur tentunya atas segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat dan seluruh orang-orang yang menyaksikan ini. Biar berkat yang terbaik, berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas kami semua. Dan akan mengikuti kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi terima kasih telah beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati Anda semua and have a great week. Bye.